semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel Badar Fatmawati. Hari ini aku sama Asa mau review buku yang diterbitkan oleh Tentang Anak. Nah, Tentang Anak itu salah satu platform yang concern tentang anak, maupun itu dari kesehatan anak, perkembangan anak, stimulasi anak, terus juga berjualan berbagai macam kebutuhan anak. Itu semua lengkap ada di aplikasi Tentang Anak itu. Nah, baru-baru ini mereka baru saja upload buku seri tentang kemandirian anak yang terdiri dari 3 judul. Nah, kira-kira apa aja judulnya? Tonton terus sampai akhir ya, jangan di skip. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Buat teman-teman yang suka nonton tapi belum subscribe, tekan tombol subscribe dulu. Nah, dalam seri kemandirian ini Tentang Anak menerbitkan 3 judul buku. Yang pertama ada judulnya Aku Coba Makanan Baru. Terus ini ada Aku Belajar ke Toilet Sendiri dan Aku Tidur Sendiri. Yang bikin aku tertarik banget buat beli buku-buku ini karena dari judul buku-buku ini tuh lagi relate banget sama anak aku. Terutama yang ini, yang Aku Coba Makanan Baru. Karena anak aku tuh kemarin kan baru saja selesai dalam proses masa disapi. Jadi aku lebih memperhatikan makanan dia, bagaimana dia makan, terus apa aja yang dia makan tuh aku lebih perhatiin banget karena dia udah nggak ada dukungan dari ASI lagi. Jadi yang dia makan tuh pure semua dari makanan yang gizi yang dia dapat tuh semua pure dari makanan yang dia makan kan. Nah, kebetulan anak aku tuh tipenya yang dia tuh cuman mau makan makanan yang aman buat dia, yang mungkin udah familiar buat dia, yang sering dia lihat yang ini. Nah, aku mau coba kasih dia variasi makanan yang lain. Tapi dia tuh kadang masih, kalau ada makanan yang dia baru lihat tuh kayak gak mau nyoba gitu. Susah lah buat nyoba makan baru. Nah, makanya judul ini tuh kayak aku pas tahu Tentang Anak nerbitin buku ini tuh kayak langsung cocok banget nih buat Asa gitu. Makanya aku sekalian beli yang bundling gitu. Nah, yang ini juga bisa buat persiapan toilet training. Walaupun Asa udah punya beberapa buku tentang toilet training kayak Saatnya ke Toilet, terus apalagi ya, Adab ke Toilet yang versi Naura itu dia juga udah punya. Tapi ini juga nggak apa-apa buat tambahan referensi dia, buat lebih mematangkan toilet training dia. Walaupun sekarang dia masih pakai popok, tapi nanti kan aku targetnya usia 3 tahun, kalau bisa dia udah nggak pakai popok lagi gitu. Nah, kalau yang Aku Tidur Sendiri ini juga relate sama Asa karena bulan-bulan ini dia tuh baru aja disapi. Jadi tuh kayak buat proses tidurnya tuh dia lagi adaptasi banget kan, karena yang tadinya biasanya dia nenen terus tertidur, sekarang dia kehilangan nenennya, terus kayak yang dia jadi gelisah apa. Nah, buku ini lumayan membantu dia jadi kayak tahu konsep, oh iya sekarang aku tidur kayak gitu, udah lumayan banget. Nah, ketiga buku ini semuanya itu board book, jadi dapat dipastikan bukunya tuh bakal aman dan juga awet buat anak-anak karena nggak akan mudah dirobek. Nah, aku akan kasih lihat seperti ini tampilan covernya, seperti ini. Nah, ini itu ukurannya 17,5 kali 17,5 dan juga di ujung sininya tuh rounded book. Jadi dia tumpul, nggak lancip, jadi nggak akan kena, kalau dipegang sama anak juga pasti aman. Terus untuk covernya ini menurut aku menarik banget karena dia tuh dari warnanya tuh kayak kalem gitu loh, tone warnanya tuh kalem, terus juga ada gambar-gambar tentang makanannya yang menarik gitu, terus nggak terlalu banyak tulisan-tulisan apa gitu, jadi kayak cuman judul sama buku gambar gini-gininya aja. Terus di belakang sini juga ada keterangan-keterangan penulisnya tuh siapa-siapa aja, dia ahli di bidang apa, terus fungsi buku ini tuh untuk apa aja, tuh semua udah ditulis di belakang bukunya ini. Nah, untuk tebal board booknya ini tuh tebal banget karena biasanya kan aku juga beli buku board book buat Asa. Nah, kalau buku board book yang biasa Asa beli tuh kayak cuman segini, teman-teman bisa lihat nih. Sedangkan ini tuh segini. Nah, dan ini tuh kayak bisa 3 kali lipatnya ini gitu. Kalau ini diambil 3 sama ini tuh kayak bisa sama. Jadi tuh udah pasti tebel dan bakalan awet banget board booknya. Walaupun mungkin di bagian ininya tuh kayak lumayan tipis gitu loh guys di sininya, tapi semoga aja awet ini bukunya ya.
Nah, sekarang aku mau jelasin buku ini tuh isinya tentang apa secara garis besarnya. Jadi buku ini berisi tentang seorang anak yang ya mungkin kayak Asa gitu, dia nggak terbiasa buat makan makanan yang menurut dia nggak aman, dalam tanda kutip, yang baru buat dia gitu. Nah, di sini tuh jelasin kalau walaupun kita suka sama makanan tertentu, tapi tidak ada salahnya kita mencoba makanan yang lain yang lebih bervariasi, karena mencoba makanan yang baru itu ternyata menyenangkan loh. Nah, di sini tuh dikasih lihat kayak anak tuh terlibat dalam proses pembuatan makanan itu, dari mulai belanja makanannya, cara memasak makanannya. Jadi dia tahu proses makanan itu dibuat tuh seperti apa. Ketika dia makan, dia pun akhirnya mau mencoba makanan itu karena dia terlibat di dalam proses pembuatannya. Jadi itu kayak anak merasa seru gitu. Selain dari makan makanan itu, dia juga belajar yang lain gitu. Nah, yang lebih menarik lagi, makanan-makanan yang disajikan di sini tuh makanan-makanan yang emang bergizi, yang dibutuhkan sama anak. Apalagi terutama ini karena lagi-lagi relate banget sama Asa tuh waktu belum disapi tuh dia susah banget makan prohe setengah mati. Itu dia tuh cuma mau makannya prohenya telur sama ayam pun kadang-kadang aja. Nah, tapi semenjak disapi, alhamdulillah dia tuh mau makan semua jenis prohe, dari ikan, terus ayam maupun telur, daging, itu dia udah mulai mau. Dan ini juga terbantu dari buku ini. Dia kayak, karena di buku ini dicontohinnya pakai ikan goreng, yang biasanya dia nggak mau makan ikan goreng, itu dia jadi mau makan ikan goreng. Itu kayak, ya Allah, kita sebagai orang tua tuh kayak seneng banget, walaupun ya cuma makan ikan goreng gitu, tapi itu tuh kayak berarti banget gitu loh buat aku. Nah, yang kedua itu aku belajar ke toilet sendiri. Ini tentang proses toilet training anak, karena kan anak-anak sekarang tuh kayak most of pakai popok sekali pakai kan. Nah, karena dia pakai popok sekali pakai itu, akhirnya dia tuh kadang kurang mengenali sinyal kalau dia mau pipis, mau pup, karena dia terbiasa ya udah pipis aja di popok, ya udah pup aja di popok. Nah, di sini tuh dikasih tahu kalau misalkan kamu udah merasakan ada rasa mau pipis, kamu bisa kasih tahu ke ibu guru atau ke orang tua gitu. Terus walaupun anak belum berhasil dalam menjalankan toilet training ini, kita harus tetap dukung dia. Nggak apa-apa kalau hari ini nggak berhasil, besok kita coba lagi. Nah, jadi yang aku suka dari buku ini juga, selain mengajari anak bagaimana cara mengenali sinyal pipis itu sendiri, terus juga ada buat orang tuanya, bagaimana orang tua menyikapi kalau anak itu ternyata belum berhasil toilet training, dia masih kelepasan mengompol di celana. Itu nggak langsung kita marahin, kenapa nggak mengompol, kenapa kamu ini kayak gitu, enggak. Oh, nggak apa-apa, berarti kamu besok harus coba lagi gitu. Nggak apa-apa kalau hari ini belum berhasil. Jadi kita menghargai usaha anak gitu, nggak langsung kita patahin gitu aja. Nah, akhirnya nanti anak nggak mau nyoba lagi kan besoknya. Yang ketiga itu aku tidur sendiri. Buku ini tuh tentang seorang anak yang sedang belajar buat tidur sendiri di kamarnya sendiri gitu, karena mungkin sebelumnya dia tidur bersama orang tuanya atau sama orang lain, jadi dia ada yang menemani tidur. Nah, ketika dia belajar tidur sendiri, pasti dia kayak ngerasa kayak takut, atau mungkin dia gelisah karena di kamar sendirian kayak gini-gini. Nah, kayak di sini dikasih tahu apa saja yang bisa bikin dia tenang sebelum tidur, rutinitas yang dilakuin sebelum tidur, misalkan kayak pipis, cuci tangan, cuci kaki, terus baca doa, baca buku. Terus nanti dia bisa, kalau misalkan matanya atau badannya sudah merasa lelah, itu kamu pejamkan mata, nggak apa-apa, nanti bakal tertidur sendiri kayak gitu. Ini juga sudah lumayan membantu aku waktu Asa udah nggak nenek ini. Jadi dia kayak kalau misalkan udah selesai membaca buku, dia tuh kadang suka diam sendiri dan tahu-tahu merem aja gitu. Kayak ya walaupun mungkin masih ada drama-dramanya karena masih penyesuaian, tapi kayak udah minim banget drama-drama itu tuh udah lumayan membantu banget gitu. Nah, 3 buku seri kemandirian ini sebenarnya titik tekannya tuh emang pengen ngajarin anak untuk mandiri dalam melakukan aktivitas dia sehari-hari. Tapi selain itu, dalam buku ini juga ada peran orang tua gitu. Peran orang tua sebagai support system utama anak. Dia tuh harus
mensupport anak itu walaupun mungkin dia awalnya gagal melakukan itu, tidak apa-apa, besok kamu coba lagi. Kita paling enggak mengasih apresiasi dan semangat buat dia biar dia mau coba terus. Kalau misalkan dari awal udah kita kenapa kamu kayak gini, kenapa kamu ini, nah itu takutnya tuh bikin anak down dan nggak mau coba lagi besoknya. Itu kayak penting banget sih buat aku. Nah, ketiga buku ini aku beli dari aplikasi tentang anak. Nah, waktu itu aku beli pas tanggal 24 Januari karena buku ini baru di launching pas tanggal 25 Januari. Nah, waktu aku beli itu masih dalam harga launching itu sekitar 240 atau 250-an dan masih dapat voucher 60.000 dari aplikasi tentang anaknya. Nah, itu lumayan banget. Tapi itu belum termasuk ongkir. Waktu itu aku pakai yang instan, jadi kayak besoknya udah langsung nyampe gitu. Aku beli hari ini, besoknya udah langsung nyampe. Mungkin buat teman-teman yang mau beli nanti bisa cari di aplikasi tentang anak ataupun di Shopee-nya tentang anak. Tapi kalau nggak salah sekarang udah harga normal, yaitu satu paket bundling ini 270.000. Atau kalau mau beli satuan juga bisa 90.000 per bukunya. Nah, itu dia review singkat dari aku. Mungkin kalau ada teman-teman yang udah beli bukunya, yang udah baca bukunya, bisa tulis di kolom komen di bawah. Mungkin kita bisa sharing-sharing. Semoga video ini bermanfaat dan semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa di like, share, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video dari aku. Sampai jumpa!